Hidup kok begini-gini aja ya? Siapa yang saat melamun tiba-tiba kepikiran hal itu? Jika kamu merasa menjadi salah satunya, kamu wajib banget tonton video ini. Sebelumnya kita harus setuju dulu bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan perbedaan, iya kan? Mulai dari suku, agama, visi, misi, bahkan nilai yang kita benarkan sesuai pemahaman yang kita pegang. Banyak dari kita berpikir bahwa apa yang jadi pemahaman kita akan sama dengan pemahaman untuk orang lain juga. Atau segala sesuatu sama sempurnanya dengan apa yang kita pikir. Padahal banyak hal yang tidak sesuai dengan pemahaman dan norma yang kita anut. Beberapa hal yang kita kira benar justru menjadi salah di belahan dunia sana. And it's totally normal. Biar gimana pun, kita harus terima kalau dunia ini nggak sebatas tentang apa yang kita pikirkan. Nah, di video ini kita akan memahami tentang kebenaran-kebenaran di dunia yang akan membuka mata kamu. Simak poin-poin berikut ini. Pertama, kita tidak dilahirkan dengan kondisi yang sama. Ada banyak faktor yang mempengaruhi bagaimana kita tumbuh dan berkembang, seperti negara, status sosial, warna kulit, latar belakang keluarga, lingkungan, hingga pendidikan yang berbeda. Setiap negara memiliki norma dan nilai yang berbeda, ini sudah pasti. Kita ambil contoh deh, misalnya di negara seperti Indonesia dan Amerika, perempuan dipandang setara dengan laki-laki. Banyak orang yang gencar menyuarakan hal ini, dan semua boleh berpendapat dengan cara yang benar. Tapi, ternyata berbeda dengan di negara Nepal. Di sana, perempuan dipandang sebelah mata dan didiskriminasikan oleh negaranya sendiri. Bahkan, perdagangan perempuan Nepal meningkat pesat setelah bencana gempa bumi tahun 2015 lalu. Apalagi, di zaman serba sosial media, bukan untuk mengkampanyekan hal-hal positif. Di Nepal, hal ini justru mempermudah pekerjaan para pelakunya. Ketika berbicara tentang perbedaan, yang biasanya cukup menonjol adalah warna kulit yang kita miliki. Warga Asia identik dengan kulit yang putih ke arah sawo matang. Orang Barat identik dengan warna kulit putih. Sedangkan orang Afrika identik dengan kulit kecoklatan. Beberapa orang juga mungkin lahir dari keluarga yang kaya dan memiliki akses yang lebih luas terhadap fasilitas dan peluang. Sementara yang lain mungkin dilahirkan ke keluarga yang kurang mampu dan harus berjuang lebih keras untuk mencapai kesuksesan. Walaupun demikian, setiap orang masih memiliki peluang yang sama untuk berkembang dan mencapai kesuksesan, tergantung pada usaha dan kemauan mereka sendiri. Kedua, dunia tidak peduli dengan perasaan kita. Dunia ini tidak berjalan mengikuti perasaan kita. Pernah dengar kalimat, dunia tidak berputar hanya di dirimu saja. Pada dasarnya dunia akan terus berputar tanpa memperhatikan apa yang sedang kamu rasakan. Ini bukan berarti tidak ada yang peduli dengan perasaanmu. Tentu saja, keluarga dan teman-temanmu akan sangat peduli denganmu. Tapi hanya mereka. Orang lain di luar sana seringkali merasa masa bodoh dan tetap melanjutkan urusan mereka tanpa memikirkanmu. Mungkin kamu pernah mengalami hari yang sangat berat. Kamu keluar rumah, melihat jalanan, tidak ada yang berubah dengan dunia ini. Semua melakukan aktivitasnya masing-masing. Matahari masih sangat terik, kendaraan-kendaraan lalu lalang, orang-orang berjalan di atas motor atau bahkan di dalam mobil. Dunia bahkan tidak berhenti sedetik pun karena suasana hatimu. Itu kenapa ada baiknya untuk mulai mengelola emosi secara bijaksana untuk mencapai tujuan dan keberhasilan dalam hidup. Contohnya, emosi dapat memotivasi kamu untuk bekerja keras dan berusaha mencapai sesuatu yang diinginkannya. Jika kamu tidak bisa mengontrol emosi, emosi tersebutlah yang akan mengontrolmu. Ia bahkan dapat menjadi penghalang bagi keberhasilanmu dan kebahagiaanmu. Oleh karena itu, mengontrol emosi itu sangat penting. Karena dunia tidak akan berhenti atau berubah hanya karena emosi yang kamu miliki. Lagi pula, orang yang tidak mampu mengontrol emosi biasanya akan mudah terjerumus. Ketiga, penampilan sangat penting.
Pepatah yang sering kita dengar, don't judge a book by its cover. Realitanya, kebanyakan orang masih sangat sering menilai diri kita dari penampilan luar saja. Mungkin ini terlihat buruk, tetapi sebenarnya hal ini juga kadang berguna. Misalnya, menjadi pacuan untuk kamu mulai memperhatikan dirimu sendiri. Mengetahui bahwa orang-orang akan menilaimu dari luar, kamu jadi mulai memikirkan untuk lebih merawat dirimu. Karena biar gimana pun, kualitasmu akan sulit terlihat kalau kamu sendiri malas memperhatikan apa yang terlihat dari dirimu. Jadi, kamu bisa ambil kesempatan untuk mengembangkan dirimu dengan mulai hidup sehat, seperti berolahraga, menjaga pola makan, dan berpenampilan rapi. Untuk diperlakukan dengan baik, kamu harus tahu cara menempatkan diri yang baik dan benar, seperti di mana waktu harus menggunakan baju santai dan di mana waktu kamu harus menggunakan baju casual. Karena nilai dirimu di mata orang lain ada pada penampilanmu. Keempat, barang yang kamu gunakan tidak mencerminkan dirimu. Memperhatikan penampilan tidak sama dengan memaksa kamu harus membeli barang-barang dengan harga tinggi. Apalagi untuk mendapatkannya, kamu tidak perlu menyusahkan dirimu sendiri. Kalau kamu miskin yang tiba-tiba kaya dan menggunakan barang mewah untuk membuat orang lain melihatmu, itu salah. Nilai dirimu tidak ditentukan oleh materi. Setiap orang punya keunikan, bakat, kemampuan, dan kepribadian yang berbeda-beda. Dan itulah yang menunjukkan siapa kita, bukan barang-barang yang kita miliki. Jadi, alih-alih sibuk memaksa untuk membeli barang mewah, kamu bisa memilih untuk menjadi individu yang bernilai. Hal ini akan jauh lebih penting daripada hanya mengejar kekayaan, karena kekayaan tanpa nilai dan integritas akan sia-sia. Jika kamu menanamkan nilai dalam dirimu, kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan kekayaan yang sejati. Kelima, jika kamu tidak hidup, maka kamu hanya mati. Membayangkan dan menyiapkan masa depan memang penting, tetapi ada yang juga tidak boleh kamu lewatkan, yaitu menjalani dan menikmati masa kini. Pepatah, jika kamu tidak hidup maka kamu hanya mati. Ini adalah pepatah yang menggambarkan betapa pentingnya menikmati setiap momen yang kita jalani dalam hidup. Hidup bukan sekedar menjalani rutinitas sehari-hari, tetapi juga tentang mengeksplorasi dunia, belajar, dan tumbuh sebagai manusia. Kamu bisa menceritakan hal-hal seru yang kamu jalani dalam jurnal harian. Dengan begitu kamu bisa tahu apa saja yang sudah kamu pelajari dan seberapa banyak nilai baru dalam diri kamu. Jika kamu hanya menjalani hidup tanpa menikmatinya, maka kamu hanya menunggu waktu untuk mati. Sebaliknya, jika Anda benar-benar hidup, Anda akan merasakan hidup dengan penuh bahagia. Keenam, ide tanpa action sama dengan nihil. Mengutarakan sebuah ide memang sangat mudah, tetapi sebagian orang hanya sekedar berbicara tanpa benar-benar merealisasikannya. Mungkin kamu merasa familiar dengan kondisi ini. Well, itu normal. Kita seringkali mendapatkan banyak ide saat sedang melakukan sesuatu atau justru saat melamun. Kadang, saking banyaknya ide yang muncul, justru tidak ada satupun yang berhasil diwujudkan. Jangan berharap ada sebuah keajaiban yang akan merealisasikan ide kamu. Karena untuk mencapai tujuan, kamu harus benar-benar take an action. Bukan hanya membiarkan ide mengendap di kepalamu begitu saja. Kamu harus bersedia untuk bekerja keras dan mengorbankan banyak hal. Karena untuk mewujudkan suatu ide tidak mudah dan membutuhkan usaha yang konsisten dan komitmen yang kuat. Inilah yang ditanamkan oleh orang-orang sukses di luar sana. Ketujuh, uang, popularitas, dan kesuksesan bisa membuatmu bahagia. 3 hal yang bisa menjadi alat untuk kamu menjadi apa yang kamu mau. Kamu mau berdonasi, butuh uang. Kamu ingin keliling dunia, juga butuh uang. Kamu ingin punya jalur khusus, juga butuh uang. Ini adalah konsep di mana kesuksesan adalah pilihan, yang artinya kamu punya kendali untuk memilih jalur yang membuat dirimu nyaman. Dengan begitu, kamu punya kuasa untuk mengambil keputusan yang kamu inginkan, mengejar mimpi dan menjalani hidup yang kamu inginkan. 8. Hidup adalah sebuah persaingan. Dalam hidup, kita harus bersaing dengan diri sendiri dan orang lain untuk mencapai keberhasilan di berbagai bidang, seperti karir, finansial, personal, dan lainnya. Persaingan yang kita buat ini dapat memacu kita untuk bekerja keras dan berusaha lebih keras.
sehingga kita dapat mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang perlu kamu ingat, persaingan harus dilakukan dengan cara yang bijaksana dan sportif, dan tidak boleh mengganggu kehidupan orang lain atau merugikan diri sendiri. Kita punya cara masing-masing untuk mencapai kemenangan. Hargai apa yang orang lain lakukan dan fokus dengan apa yang kamu lakukan hingga mencapai garis kemenanganmu sendiri. 9. Sibuk tidak selalu berguna. Kesibukan bukan berarti kamu menghasilkan sesuatu, karena kesibukan bukanlah tolak ukur kesuksesan atau produktivitas seseorang. Lakukan kesibukan yang memberikan dampak baik kepada hidup kamu. Cara ini akan membuat kita merasa lebih bahagia dan memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Jika kita terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak berguna atau merugikan diri kita sendiri atau orang lain, kita akan merasa tidak bahagia dan kehilangan arah dalam hidup. Makanya, perlu diingat untuk melakukan kesibukan yang bermanfaat dan memiliki tujuan yang jelas. 10. Kamu hanya 0,00001% makhluk hidup yang ada di bumi. Jumlah populasi manusia saat ini sekitar 8 miliar orang, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang tahu tentang keberadaanmu. Menarik bukan? Kamu bukan satu-satunya yang memiliki masalah. Setiap manusia memiliki masalah mereka masing-masing. Memahami konsep overview effect yang diterapkan oleh para astronot dapat membantu kamu menyadari tentang keberagaman dan keindahan alam semesta, serta tanggung jawab individu untuk melindungi dan memelihara kehidupan di bumi. Semua kebenaran ini memang terdengar sangat biasa di telinga kita. Namun, selama ini banyak disalahartikan, bahkan hanya dipandang sebelah mata oleh kita semua. Dari 10 poin yang tadi, mana yang paling menampar dirimu? Tinggalkan jawabanmu di kolom komentar ya. Berakhir sudah video kita kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komen jika kamu suka dengan konten ini. Subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan video-video yang bisa memperkaya mindset kamu untuk menjawab pertanyaan di kepalamu. Kapan kaya? See you in the next video.